Alhamdulillah alladzi zayyana quluba awliyaihi biwithaqil tariq wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ilahun azza man ya'tazza bihi فلا يضام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخاتم أنبيائه وسيد أصفيائه وأوليائه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدي بهديه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang bercerah ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita, rahmati kita, izinkan kita untuk sama-sama menghadiri hall daripada hall Qutbul Auliyaillah Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Mudah-mudahan semua yang datang ke tempat ini tidak pulang dengan tangan sia-sia. Pulang akan membawa keberkahannya Habib Saleh Tanggul, membawa ilmunya Habib Saleh Tanggul, membawa sirnya Habib Saleh Tanggul. Salam sejahtera kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang karena jasa beliaulah muncul aulia-aulia Allah, yang karena biografi kehidupan setiap hari daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tumbuh aulia-aulia Allah yang mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para habaib, para asatidz, para guru-guru, wabil khusus Habib Muhsin bin Idrus dan Habib Hafid Al-Idrus dan juga para habaib semua yang hadir di sini, Habib Salim bin Umar dan semua yang saya hormati, Ustaz Safari, hadirin hadirat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saudara-saudara, kita datang ke tempat wali Allah, kita datang ke tempat orang yang dicintai Allah, orang yang mencintai Allah. Siapa wali Allah itu? Apa gerangan amalan-amalan wali Allah? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Yunus, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Allah menjelaskan di surat Yunus ayat 62. Hei ala awliya Allah, ala inna awliya Allah. Ada ditanbih, ingat, biar baik-baik firman Allah. Sesungguhnya para wali-wali Allah itu. Siapa wali-wali Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan orang yang bertakwa kepada Allah. Itu syaratnya wali. Orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling banyak ibadah, yang paling banyak mendekatkan dirinya kepada Allah sehingga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan pernah kosong bumi ini dari orang yang dicintai oleh Allah. Ada yang masyhur, ada yang masyhur. Ada yang makomnya tinggi, ada yang makomnya kecil. Kalau wali-wali yang kecil lebih bagus menyembunyikan dirinya. Kenapa saudara? Karena kata Habib Zain, wilayah ini seperti ces, seperti baterai. Setiap orang datang kurang diambil, sampai tidak lama dia mati. Kalau sudah jadi qutbul aulia, sudah dapat izin mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, seperti Kiai Khalid di Madura, seperti Habib Salim bin Hizan dan seperti Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, itu sudah dapat izin. Saudara, tanda-tandanya orang wali itu yang pertama al-alimu billah. Dia mengetahui tentang Allah, dia mengetahui sifat-sifatnya Allah, dia mengetahui apa yang Allah Ta'ala inginkan daripada hamba-hambanya. Jadi orang kalau tidak mengerti tentang Allah, jangan pernah bilang dia wali. Apalagi orang ini tidak sholat, apalagi orang ini melakukan perbuatan yang nista. Ini jauh sekali dari kata wali Allah. Ada definisi daripada wali Allah adalah alla yakuna lisyari' nafiq. Jangan sampai hukum Allah, hukum syariah protes sama orang ini. Sholat tanpa
ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena orang wali itu tidak ada yang dia inginkan, tidak ada yang dia tuju kecuali Allah. Dan itu pun dia dengan susah payah sampai dia meninggalkan segalanya, sampai dia khalwah, sampai dia meninggalkan dunia, baru Allah taala Allah taala katakan, kemarilah wahai hambaku. Ini al-mukhlisah, al-muqim bi amrillah wa nawahi. Dan orang ini wajtanib menawahi, dan orang ini yang selalu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nabi Allah Daud alaihi salam ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Daud, i'rif nafsak, i'rifni wa a'rif nafsak." Know me and know yourself. Ketahuilah siapa saya dan siapa dirimu wahai Daud. Fama kata malian. Nabi Allah Daud berhari-hari. Setelah itu menjawab, "Ya Rabbi, oh my Lord, ya Allah, araftuka bil wahdaniyah wal fardaniyah wal fardaniyah wal baqa wa araftu bil ajzi wal fana." Ya Allah, saya mengetahui Engkau adalah yang maha tunggal, Engkau yang maha kekal, Engkau yang maha abadi, dan aku ya Allah yang lemah dan fani. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, "Ya Daud, al-an araftani." Daud, now you know me. Sekarang kamu tahu saya ya Daud. Begitu saudara-saudara sekalian, saat seorang hamba sedang menghancurkan dirinya, menghilangkan akunya, menghilangkan nafsunya, menghilangkan sombongnya, menghilangkan penyakit yang lebih parah daripada virus, yaitu penyakit hasad, penyakit hegit, penyakit dengki. Ini penyakit lebih parah dari virus. Orang kena virus, orang yang meninggal selesai, Pak. Tapi orang hegit ini akan turun kepada keturunannya, akan turun kepada anak cucunya. Dan ini yang harus dibasmi saudara-saudara sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tanda-tanda kalau ingin mengetahui seseorang wali apa? Begitu orang wali itu hadir, pertama, inqabadal qalb, hati kita berdebar. Saat kita bertemu dengan Habib Zain dari jauh udah berdebar. Habib Omar bin Hafid waktu masuk ke Jidodol kita berdebar. Ya, ulama-ulama dari Suriah itu kita berdebar. Itu tandanya orang itu punya karisma yang sangat tinggi. Ini tandanya wali Allah. Yang kedua, saudara, sebagaimana bahwa yang dijelaskan oleh Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, wa qala hadal hadis, qala idza ru'u dzukirallah. Orang wali ini, begitu kamu dekat, kamu lihat dia, secara spontanitas kamu akan mengucapkan subhanallah, la ilaha illallah. Begitu saudara. Yang ketiga, dzakkaraka bitaubah. Dan saudara-saudara sekalian, orang yang menjadi wali Allah ini, apabila seseorang sudah melihat wali Allah, kita langsung ingat Allah, kita langsung taubat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Habib Saleh Tanggul ini orangnya tawadhu, orangnya subhanallah, tidak melihat dirinya saudara, tidak mau repotin keluarganya. Umi saya pernah cerita, sekali waktu Habib Saleh ini mau makan, karena di situ orang-orang lagi baru keluar kota sehingga sibuk. Lalu mengatakan kepada ibu saya, "Aisyah, sudah masak belum? Sekarang Habib saya mau masak." Habib Saleh tidak ruwet, karena perutnya sudah lapar. Beliau ngambil nasi, beliau ngambil air panas, beliau ngambil garam, diojek, dimakan sudah. Itu namanya orang merdeka, Pak. Alhamdulillah, setelah masakannya selesai, umi saya bertanya, "Ya Habib Saleh, masakannya sudah selesai?" "Sudah Aisyah, saya sudah kenyang." "Makan apa?" "Makan dari nasi sama air panas sama garam." Itu namanya orang merdeka, Pak. Tidak akan diperbudak dengan keinginan. Saudara, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Habib Saleh ini meniti turun gunung sampai beliau ini jualan, bahkan 2 tahun sebelum beliau meninggal masih menjual sarung untuk keperluan keluarganya, saudara. Itulah aulia-aulia Allah. Itulah orang-orang yang dicintai Allah. Pernah sekali waktu di Jakarta, Habib Salim Al-Alim Ad-Da'i Allah, Habib Salim bin Jindan tidak datang ke majelis kita. Udah lama. Akhirnya Habib Saleh datang. Ini yang cerita kakak saya Habib Tahir sanadnya. Lalu Habib Saleh mendatangi Habib Salim bin Jindan dan mengatakan, "Hai ya Salim, kita berangkat sekarang. Kita hadir majelis kita." Subhanallah, Habib Salim langsung pakai imamahnya berangkat bersama-sama Habib Saleh. Ditanya, "Ya Habib, antum sudah lama tidak datang ke Kuita. Kenapa? Saat Habib Saleh yang ajak antum mau." Habib Salim bin Jindan mengatakan, "Antum tidak tahu, Habib Saleh ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saya tidak cinta kepada Habib Saleh?" Kalau ingin menanyakan bahwanya karomat yang bisa kita lihat hari ini, kita dikumpulkan oleh Allah tanpa saling mengenal, tanpa saling tahu, tanpa
dengan mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah, dan mahabbah kepada wali-wali Allah. Maka dari itu hati-hati saudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'ti 'amun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak akan datang satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih busuk dari zaman sekarang. Besok tahun ke depan lebih busuk, hati-hati. Jangan tinggalkan majelis-majelis ilmu. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Jangan tinggalkan maulid-maulid. Jangan tinggalkan kebiasaan yang kau dapatkan dari orang tuamu. Lalu kau telah akan kumpul bersama orang tuamu. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, di zaman sekarang ini banyak orang sudah berani saudara memaki-maki aulia, memaki-maki ulama, memaki-maki orang yang sudah berjasa besar di hadapan Allah. Gak usah ikut campur, karena Allah dalam satu hadis qudsi berjanji, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang menganiaya, menyakiti orang wali-wali, ulama, maka Allah yang akan memerangi mereka. Kalau sudah Allah yang memerangi, maka bersiap-siaplah, ambil pedangmu untuk berperang bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, kita mendapatkan sedikit dari orang bijak. Orang tua-tua dulu sebelum meninggal dia beri wasiat pada anaknya, wahai anakku, hati-hati nak ya. Kalau ingin kamu berkumpul dengan abamu, maka jangan pernah kamu keluar dari jalan orang tua kita, dari jalan guru-guru kita, dari jalan habaib kita, dari jalan kiai kita. Dan dengan cara seperti itu, insya Allah kita akan dikumpulkan bersama orang tua kita. Dan mudah-mudahan kedatangan kita di sini kita mendapatkan keberkahan Habib Saleh. Dan mudah-mudahan insya Allah kita dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama Habib Saleh Tanggul, dan bersama aulia-aulia Allah. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan saudara. Dan sekarang akan disampaikan secara gamblang oleh Waladul Barak insyaallah, Ahmad bin Hashim Al-Hamid. Fa'alaihi wa sallam.